Berikutnya kita akan kembali melakukan pengundian pertanyaan yang ditujukan untuk paslon nomor urut 2. Panelis, kami persilakan kembali untuk mengambil subtema pertanyaan. Silakan diambil yang ada dalam fishbowl, ditunjukkan ke hadirin, ke paslon dan juga ke arah moderator adalah huruf A. Dan silakan untuk mengambil amplop pertanyaan. Kita perlihatkan, ini adalah pertanyaan yang nanti akan diambil amplopnya. Huruf B, silakan panelis kembali ke tempat. Kita akan ambil amplop AB. Ini ya, amplop AB untuk paslon nomor urut 2, masih dalam kondisi tersegel. Mohon didengarkan dengan seksama, pertanyaan hanya kami bacakan sebanyak 1 kali. Subtema A terkait dengan aksesibilitas dan konektivitas daerah. Keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan layanan transportasi di daerah pedesaan menghambat aksesibilitas dan konektivitas. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tahun 2023, tercatat panjang jalan desa yang baik di Provinsi Bengkulu hanya sekitar 60%. Jalan yang tidak memadai mengakibatkan biaya transportasi yang tinggi, yang menghambat distribusi barang dan jasa, serta mengurangi daya saing produk pertanian dan komoditas lokal. Pertanyaan, bagaimana upaya yang akan dilakukan paslon dalam membangun jalan, jembatan, dan layanan transportasi untuk memperbaiki tingkat aksesibilitas dan koneksitas di seluruh kabupaten kota dengan sumber pembiayaan baik dari APBD, APBN, atau sumber-sumber lain? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan jembatan, memang ada pembagian kewenangan. Namun dengan impres baru, pemerintah pusat bisa melakukan pembangunan jalan yang menjadi kewenangan provinsi maupun kabupaten kota. Selama saya menjabat sebagai gubernur bersama wakil gubernur, kita sudah berhasil membangun 485 km panjang jalan Bengkulu, yang memang mayoritas itu menghubungkan antar sentra-sentra produksi yang ada di kabupaten kota. Bapak sekalian, kawasan Rejang Lebong, bisa lihat dari Simpang Beringin 3 sampai Bengkok Warung Pojok, daerah Apur, itu hampir 50-60 km selama puluhan tahun tidak terbangun. Kalau sebelumnya hasil bumi di situ, harga pisang 1 tandan mungkin cuma Rp5.000 karena jalannya rusak. Pada posisi sekarang sudah 15-20.000. Dan poros Bengkok Warung Pojok sudah terhubung sampai ke Kabupaten Kepahyang di atas Hotel Kabawetan. Dia tembus ke arah Embung Ijuk, naik ke arah Benuang Galing, tembus ke Paiker Pasma Air Kruh, turun ke daerah kawasan Tebat Mono. Ini merupakan kawasan-kawasan sentra produksi yang kita bangun. Dan memang tidak kelihatan kalau hanya ditatap dari kota Bengkulu. Kita melihat bahwa inilah ekonomi masyarakat yang harus kita bangun. Kawasan-kawasan sentra produksi pertanian yang mengakibatkan efisiensi dari usaha masyarakat. Kalau kita lihat di Kabupaten Bengkulu Utara, bagaimana kita membangun kawasan Padang Jaya, kemudian tembus ke Lebong Atas, kemudian daerah Ketenong, tambang sawah dalam Kabupaten Lebong, air putih dan lain sebagainya. Itu merupakan poros-poros jalan pedesaan, jalan kecamatan yang menghubungkan antar kabupaten di wilayah Provinsi Bengkulu. Dengan begitu kami melihat dampak ekonominya sangat baik. Maka sekali lagi ketika saya membangun Bengkulu, selalu saya lihat di 9 kabupaten kota, bagaimana pemerataan pembangunan itu betul-betul dijalankan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta memberikan dampak ekonomi yang baik bagi pertumbuhan ekonomi pedesaan. Waktu habis. Baik, selanjutnya tanggapan dari Paslon 1 atas jawaban Paslon 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Silakan. Baik, Helmi Mian sangat konsen dan posisinya menjadi akselerasi utama untuk membangun infrastruktur, tidak retorika. Bahwa koneksitas antar jalan provinsi, jalan kabupaten harus terintegrasi. Tidak seperti selama ini, kabupaten membangun jalan tetapi begitu mendapatkan jalan provinsi, kondisinya sangat menyulitkan. Contoh misalnya, dari Lais sampai ke Gunung Selan, bertahun-tahun tidak dibangun.
Kemudian juga dari Dusun Raja sampai ke Ketaun, jalan provinsi tidak dibangun. Lubuk Durian sampai ke Mumu dan Harga Makmur juga tidak dibangun. Dan ketika dibangun oleh impres dari Tugu Polwan sampai ke Padang Jaya, itu adalah impres jalan. Dan waktu itu sangat miris ketika Bapak Presiden di tengah jalan menyatakan, Pak Gubernur, ini jalan provinsi, tapi kok posisinya kualitasnya demikian, kok kecil dan sebagainya. Dan ke depan, Helmy Mian Gubernur baru akan meningkatkan lobi ke pusat untuk mendapatkan anggaran yang cukup membangun jalan-jalan provinsi, bukan dengan anggaran 125 miliar per tahun, tetapi lebih dari itu untuk memberikan intervensi tanggung jawab pemerintah provinsi, koneksitas antar kabupaten. Terima kasih. Biarlah rakyat yang menonton menjadi hakimnya, insya Allah. Waktu Anda sudah habis. Berikutnya kami persilakan Paslon 2 untuk merespon tanggapan dari Paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Bapak Ibu sekalian, yang disampaikan Pak Mian ini agak mirip-mirip dengan yang disampaikan oleh Pak Helmy. Bapak Ibu sekalian bisa melihat Pak, kota Harga Makmur, poros-poros jalannya itu juga sangat buruk. Itu di wilayah ibu kota Kabupaten Bengkulu Utara. Saya beberapa kali masyarakat menghubungi saya, mereka gotong royong Pak menambal jalannya. Tapi selalu saja di berbagai kesempatan, mereka ini seringkali sekalian, kalau melihat sesuatu itu yang di depan mata tidak kelihatan, tapi ketika kesalahan orang lain di tempat-tempat jauh itu justru tampak. Saya pastikan sekalian, di kawasan-kawasan perkotaan Harga Makmur, jalannya sangat buruk dibandingkan dengan jalan provinsi. Demikian juga kalau soal kewenangan pembagian penganggaran, memang kebijakan pemerintah sekalian. Sebagaimana saya sampaikan di awal, bahwa penganggaran pembangunan jalan bisa bersumber dari APBN, bisa bersumber dari APBD. Tapi kalau untuk dari sektor-sektor lain, kalau daerah-daerah yang baru berkembang seperti kita, akan sangat sulit. Maka sekali lagi saya katakan sekalian, tidak sulit sebenarnya di Bengkulu Utara itu untuk mencari jalan yang buruk dan jembatan yang tidak dibangun yang menjadi kewenangan Bupati Bengkulu Utara. Tapi mereka ini selalu saja menceritakan apa-apa yang akan direncanakan. Tapi sesungguhnya apa yang menjadi kewajiban mereka selama menjabat, saya pastikan banyak sekali terbengkalai. Masih ada waktu ingin ditambahkan? Hadirin mohon tenang. Coblos nomor. Coblos nomor. Waktu habis. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.